Oke, halo abang-abang semuanya. Ya, di sini aku coba analisa XAUUSD buat minggu depan ya. Jadi tanggal 21 Desember ya, abang-abang semuanya. Ya, kalau misalnya kita cek secara weekly ya. Jadi kita cek dulu weekly. Ya, di sini kalau kita lihat dari weekly, ya sebenarnya dia itu udah respect di area EVG. Ya, EVG bawah, terus dia ngambil EVG atas ya. Nah, EVG atas dan kemarin juga udah swap ya area resisten ini ya. Jadi dia udah swap, terus ke bawah lagi dia ngambil area liquidity bawah. Ya, kemungkinan besar ya nanti di minggu depan dia akan swap ini dulu, ambil yang ini baru lanjut penurunan. Ya, dia akan ngambil ini lagi gitu ya. Nah, di sini adalah area liquidity-nya. Ya, harusnya dia ngambil ini dulu, ada bahan bakar baru lanjut penurunan. Ini secara weekly ya. Nah, kalau kita lihat juga secara daily ya, di sini secara daily sebenarnya kalau abang-abang cek ya, itu sebenarnya cok terakhirnya di sini ya. Ini cok terakhir ya. Cok itu change of karakter atau market structureship ya, perubahan karakter gitu ya. Nah, ketika dia retracement di sini, ketika dia retracement dan aku udah infokan juga waktu mapping daily ya, kita bisa fokus di area ini gitu. Dan sesuai ya, seller cukup kuat juga di sini juga, dia berusaha untuk naik ngambil area liquidity ini baru lanjut penurunan. Di sini kemarin ada news yang sangat berimpact banget, turunnya sampai 200 pip gitu ya, 200 pip lebih lah gitu. Nah, untuk minggu depan kemana arahnya ya, dan untuk minggu depan ya karena ini udah diambil ya, udah diambil, aku berekspektasi dia akan ngambil area ini, area liquidity ini. Akan ngambil ini lah. Opsi pertama itu di sini ya. Opsi pertama ini kan area SBR ya, support become resistant. Ini opsi pertama secara daily ya, dia mantul di area ini baru lanjut penurunan. Oke. Penurunannya dia akan ngambil low inilah. Ini targetnya ke sini untuk minggu depan. Ini opsi pertama. Opsi yang kedua, dia akan ngambil liquidity dulu. Ini ada EVG ya. Dia akan ngambil area liquidity ini dulu ya, terus mantul di area EVG baru lanjut penurunannya ya. Itu opsi yang kedua ya, tapi dengan catatan di area sini ya abang-abang semuanya, perlu ada yang namanya konfirmasi low time frame. Low time frame itu apa ya? Jadi abang-abang cek aja konfirmasi di M15 atau di H1 lah untuk cek konfirmasi ketika dia nyampe di area tersebut, apakah ada konfirmasi tipe breakout atau konfirmasi market structureship ya, bebas lah, intinya konfirmasi lah di zona itu gitu ya. Itu secara daily ya. Secara daily dia kemungkinan bakal retrace ke atas dulu ya. Secara Fibonacci coba kita cek juga ya, 0,5 ya, mungkin di atas 2654 lah, dia bakal koreksi ke situ dulu baru lanjut penurunan. Intinya ada dua opsi, opsi pertama, opsi kedua gitu ya. Itu secara daily. Kalau kita lihat secara H4 pun ya, di sini secara H4 ya, ya di sini adalah area SBR ya, support become resistant, yang dulunya support jadi area resistant ya. Ini opsi pertama, opsi kedua secara daily sama juga H4 ya. H4 ini opsi yang pertama ya, terus opsi kedua ke sini. Nanti itu ada konfirmasi lah. Konfirmasinya tuh gini ya abang-abang semuanya ya, biar abang-abang tahu ya. Ketika dia membentuk yang namanya valid high ya, terus dia sweep ya, kebentuk yang namanya tipe breakout. Nah, ini akan jadi market structureship gitu ya di sini ya. Ini konfirmasi ya. Nah, nanti entry-nya abang-abang bisa entry di area sini, bisa area QM atau area FVG juga bisa gitu ya. Atau area OTE juga bisa sebenarnya. Jadi tunggu dia retracement, karena ini udah konfirmasi, tunggu dia retracement bisa masuk sell area gitu. Ini konfirmasi area ya. Nah, kalau misalnya abang-abang mau lebih detail ya, mungkin abang-abang bisa gabung di Telegram gitu ya. Di link bio lah, klik aja, biasanya gua share itu mapping sama sinyal juga gitu ya. Nanti ceknya konfirmasi di area sini ya abang-abang semuanya. Oke. Ini secara daily, tapi kalau kita lihat dulu ya secara M15 di zone area tersebut ya, dia sudah membentuk di sini ya high ya, ini high liquidity ya. Jadi opsinya ini ada area SBR ya, di situ area SBR, ini area resisten. Nah, ini membentuk yang namanya tipe breakout ya. Nah, kemungkinan kalau misalnya dia memang di area sini dia respect dan ada penurunan, dia akan ngambil ini dulu ya baru lanjut penurunan ya, karena itu ada konfirmasi secara M15 gitu ya. Karena di sini juga udah diambil area liquidity-nya ya, jadi harusnya ketika dia sampai di area zone SBR ya, support become resistant, harusnya ada konfirmasi secara low time frame. Tapi kalau misalnya memang dia lanjut naik ya, ini kalau misalnya dia memang lanjut naik ya, kemungkinan bakal mencari area liquidity yang samping itu gitu ya. Nanti tinggal cek aja di opsi kedua di sini ya, opsi kedua cek konfirmasi ya, nanti tinggal masuk ya gitu ya.
ketika udah kebentuk yang namanya konfirmasi secara low time frame. Oke, itu ya abang-abang semuanya ya. Nah, itu untuk area gold ya. Jadi gold ada 2 opsi, ada 2 zona juga ya buat abang-abang kalau misalnya mau setup entry gitu ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Kalau misalnya mau ditanyakan, tanyakan aja di kolom komentar.